Oke, baik teman-teman, kurikulum ini dari saat ke saat, masa ke masa itu selalu berubah. Mulai dari yang kita kenal itu waktu saya zaman sekolah dasar itu, kurikulum yang kita kenal itu namanya kurikulum CBSA, cara belajar siswa aktif. Nah, sering kita bilang catat buku sama kurikulum selanjutnya sampai dan dengan belakangan kita ketahui ada kurikulum 2013 yang kemudian berubah menjadi kurikulum merdeka. Sekarang ada mengapa kurikulum perlu diubah? Menurut teman-teman, kurikulum ini berubah itu perlu atau tidak? Adakah yang bisa menjawab? Perlu atau tidak sebuah kurikulum diubah? Kalau belum ada, kita melihat selanjutnya. Ya, perubahan kurikulum itu terjadi karena hal-hal seperti ini teman-teman. Ada yang dibilang apa itu lapisan ozon menipis lah, ada yang dan sebagainya. Kemudian ada isu-isu kekinian tentang teknologi digital. Teman-teman juga tahu bahwa teknologi digital kian canggih dan kian merasuk dalam sendi-sendi kehidupan kita di dunia. Kemudian ada isu kekinian transformasi budaya. Nanti kita lihat sama-sama tentang isu kekinian, perubahan iklim global, teknologi digital, kemudian transformasi budaya. Lalu teman-teman, kenapa kurikulum berubah? Karena ada isu-isu tersebut. Prinsip kurikulum yang baik. Kurikulum yang baik itu punya prinsip ada 3, yaitu pertama dinamis, adaptif, dan sesuai dengan konteks dan karakter murid. Kurikulum operasional satuan pendidikan harus bersifat dinamis, artinya dapat diubah sesuai dengan perubahan dan perkembangan budaya dan zaman. Selain mengikuti zaman yang sudah diadaptasi sesuai lingkungan geografis. Kurikulum adaptif artinya sebuah konsep yang semakin berkembang dalam dunia pendidikan modern terus begitu. Ini adalah pendekatan yang bertujuan untuk mengubah cara kita memberikan pendidikan dengan lebih tepat dan efektif dengan fokus pada kebutuhan dan perkembangan setiap siswa secara individual. Kemudian sesuai dengan konteks dan karakter murid. Kurikulum juga fleksibel, dapat dirancang sesuai konteks lokal sekolah dan karakteristik murid di satuan pendidikan. Juga sejalan dengan perkembangan zaman saat ini, zaman yang akan datang. Teman-teman ingat masa sekolah dulu? Adakah yang pernah lihat kursi dan bangku seperti ini? Ada. Terus papan tulis hitam seperti ini? Pernah lihat? Pernah. Terus ada yang dinding sekolah begitu? Ada. Ya, mungkin teman-teman juga pernah mengeksplor perpustakaan dulu, waktu kuliah dulu atau waktu sekolah dulu. Teman-teman juga pernah menggunakan alat ini, namanya disket. Pernah. Menggunakan disket untuk menyimpan data atau mengumpulkan tugas ke guru. Ini zaman dulu ya teman-teman. Teman-teman pernah lihat komputer jadul seperti ini teman-teman? Komputer dipakai hanya untuk mengetik dulu. Mana ada teman-teman berselancar di internet dengan komputer seperti ini? Ya, ini masa sekolah kita dulu teman-teman. Yang pakai kurikulum dulu, yang tidak mungkin kurikulum waktu zaman sekolah dulu ini diterapkan di sekarang. Jadi kurikulum ini memang perlu berubah ya teman-teman. Teman-teman ingat, ini masa sekolah kita dulu. Kemudian sekarang masa sekolah sekarang ada buku digital teman-teman. Membaca buku sebagai salah satu sumber informasi. Kemudian teman-teman ada perpustakaan, tapi perpustakaannya digital. Membaca buku di perpustakaan digital termasuk perpustakaan terbaik di dunia. Bayangkan teman-teman, sekarang anak-anak tidak lagi mengharapkan satu-satunya perpustakaan lokal. Mereka juga bisa mengeksplor sumber informasi dari perpustakaan terbaik di dunia. Kemudian ada sistem penyimpanan data internet. Jadi yang tadi disketnya itu sudah tidak kita pakai lagi, kita pakai sistem penyimpanan data internet yang kalau di sekolah kita pakai akun belajar ID ya, yang drive-nya itu bisa menyimpan. Penyimpanan data tidak memerlukan disket lagi. Ini masa sekolah sekarang. Hal-hal ini yang sumber informasi. Penelitian membuktikan bahwa susah sekali melepaskan anak-anak dari yang namanya medsos.
dunia mereka adalah dunia medsos, media sosial. Tidak bisa kalau kita paksa lepaskan anak-anak sekarang dari media sosial. Ini cita-cita dahulu kita, teman-teman. Selain alat teknologi yang tadi ada cita-cita. Kalau ditanya pasti ada yang menjadi dokter, ada yang menjadi polisi, ada yang menjadi tentara, bahkan ada yang menjadi karyawan swasta. Ini cita-cita kita dulu, betul ya? Tapi kita tidak pernah bayangkan ada cita-cita seperti ini, teman-teman. Cita-cita sama. Ada yang mau jadi ilustrator, ada yang mau jadi animator kartun, ada yang mau jadi penemu software komputer, ada yang mau jadi tiktokers, ada yang mau jadi youtuber, ada yang mau jadi gamer. Ini lapangan-lapangan pekerjaan yang terbuka yang waktu kita SMP SMA dulu kita tidak pernah bukan saja untuk main game ya, tapi terancam game, aplikasi game. Mungkin teman-teman akan dibagi utara. Teman-teman pernah bilang bahwa PMM itu juga software, dan ternyata kita bisa PMM itu lapangan pekerjaan juga. Kalau orang upload modul di PMM bisa dapat uang dari situ, termasuk lapangan pekerjaan PMM. Oke, lanjut teman-teman. Ya, hal-hal demikian menyadarkan kita bahwa ternyata dunia ini terus berubah. Perubahan dunia yang terasa di dalam bidang pendidikan itu adanya pembelajaran online. COVID Corona kemarin sempat membuat kita belajar banyak hal tentang pembelajaran online. Kemudian sumber belajar digital, kemudian media sosial sebagai sarana pendidikan, kemudian karakter belajar murid yang berubah, yang kemarin berubah dari manual ke sistem digital. Teman-teman percaya atau tidak, murid kita di Papua juga sementara belajar, kadang juga mereka belajar di YouTube, kadang juga mereka belajar di TikTok dan aplikasi lainnya. Yang mungkin teman-teman mereka tidak belajar, mereka nonton video saja. Ada informasi-informasi umum di situ yang tidak pernah kita ajarkan di sekolah, mereka dapat di situ. Jadi itulah perubahan ini. Kemudian teman-teman lanjut ke slide ini. Teman-teman tahu ini siapa? Hajar Dewantara yang punya filosofi pendidikan ada tiga. Apa saja teman-teman? Kekuatan modal yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Maksudnya bahwa anak-anak ternyata dilahirkan sudah punya kompetensi, sudah punya kodrat, sudah punya bakat minat. Tinggal pendidikan kita itu menuntun kodrat mereka. Bukan menumbuhkan tapi menuntun. Jadi suatu tinggal dituntun ke arah perkembangan yang lebih baik. Kodrat yang ada pada anak-anak entah itu bakat minatnya apa, tinggal dituntun. Terus supaya mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia. Akhirnya dia percaya diri, ternyata saya punya kelebihan ada yang bisa saya gunakan terkait ini, kebahagiaan ini. Ternyata saya punya kelebihan tidak ada pada orang lain. Jadi ternyata saya tidak bisa dipaksakan sama dengan orang lain, karena saya punya kodrat sendiri-sendiri yang diberi oleh Tuhan. Tidak bisa disamakan. Dan oleh kodrat itu setelah saya mendapat tuntunan dan bimbingan dari guru, maka saya akan bahagia, mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya oleh kodrat yang Tuhan kasih. Karena kalau anaknya jago gambar, dipaksa dia untuk bisa begitu, nanti dia bahagia. Tapi kalau anaknya jago menyanyi, dipaksa untuk bisa kalau menyanyi, maka dia akan bahagia dengan dia kodrat itu begitu. Maksud Hajar Dewantara. Baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oke, lanjutnya. Buat kita sebagai guru itu harus menjadi insan pembelajar sepanjang hayat. Kenapa? Sebagai guru harus terus belajar untuk mengikuti dan memahami tren kehidupan murid yang tergolong generasi Z dan Alpha. Generasi Z itu yang bagaimana? Generasi Z. Yang terdekat. Generasi Z itu yang mana? Supaya kita tahu generasi Z dan generasi Alpha itu. Generasi Z itu yang terbelakang. Terus Alpha. Terus apa? Alpha itu generasi yang. Jadi ada mobil ini generasi terbelakang yang terkemuka ini. Aku adalah apa dan membeda. Pas. Generasi Z adalah
generasi yang lahir di akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21 begitu. Ya, kalau generasi alfa Generasi pertama yang lahir di dunia digital. generasi pertama yang lahir di dunia digital. Berarti si Adiwang Manusia ini termasuk generasi alfa, betul ya? Iya, Pak. Naila itu termasuk generasi alfa. Yang kalau kita tidak belajar untuk membimbing mereka, maka mereka akan kesulitan. Mereka akan salah jalan dalam mengembangkan produknya di bidang ini, di bidang perkembangan digital ini. Makanya kita harus terus belajar supaya kita tahu bagaimana caranya memfasilitasi mereka dalam belajar, karena mereka lahir di zaman ini. Ya, salah satu contoh ini generasi Z dan apa saya tulis ini. Dia pengalaman mengenal apa itu generasi Z dan baby boomers, millennials dan alpha. Artinya supaya kalau tidak tahu kita bisa cari. Kemudian komunitas belajar. Artinya apa? Artinya kita harus membuat komunitas belajar supaya kita harus terus belajar supaya ada hal-hal yang kita pahami dari tren kehidupan murid kita. Anak-anak kita main game-game di internet, game online maupun game offline secara virtual. Oke, jadi pentingnya kalau suatu saat nanti kita punya komunitas belajar. Ayo teman-teman. Ada pepatah mengatakan begini teman-teman. Kita bisa baca Pak untuk kita semua. It takes iya teman-teman ya, yang disebut dengan 3 pilar pendidikan: orang tua, masyarakat, dan sekolah. Ingat pepatahnya ya? Goreng, nanti sama goreng belakang. Artinya untuk membuat kurikulum menyesuaikan dengan keadaan saat ini butuh 3 komponen ini: peran serta atau tanggung jawab sumbangsi dari 3 komponen ini. Mari deh. Oke. Ya. Rancangan kurikulum mestinya mengakomodir, dari kalau perubahan kurikulum sudah didukung, rancangannya mesti mengakomodir beberapa poin ini teman-teman: kebutuhan, pendapat, pengalaman, hasil belajar, dan kepentingan murid. Semuanya murid, jadi kebutuhan murid, pendapat murid, pengalaman murid, hasil belajar murid, dan kepentingan murid. Hanya muridnya ditaruh di belakang. Jadi kurikulum itu dibuat endingnya, tujuannya untuk murid, bukan untuk siapa-siapa, bukan untuk guru, bukan untuk orang tua, bukan untuk masyarakat, tapi untuk murid. Makanya perlu hal-hal ini dari dulu. Makanya kalau murid sudah berubah, kurikulum itu mesti berubah, gitu ya teman-teman ya. Oke, lanjut. Agar dapat mewujudkan seluruh kompetensi murid, semua pihak harus berkolaborasi. Yang pertama, guru harus terus memfasilitasi pembelajaran yang sesuai dengan apa? Yang sesuai dengan kebutuhan murid, yang sesuai dengan perkembangan zaman ya, tetap perkembangan zaman berhubungan dengan kebutuhan murid. Kemudian, orang tua harus terus memahami perkembangan dan kebutuhan murid. Yang ketiga, pemerintah dan masyarakat terus mendukung perubahan kurikulum di sekolah. Kita harus terus berkembang bersama murid dengan menggunakan kurikulum sebagai pusat pengembangan pembelajaran. Ya, semangat perubahan. Yang pertama, bersemangatlah menghadapi dan menjadi bagian dari perubahan tersebut. Yang kedua, perubahan ke arah yang lebih baik. Yang di bawah ini berdrama PowerPoint. Teman-teman ingat pepatah itu? Kalau baca tentang Desa untuk membesarkan seorang anak. terima kasih maksud saya ya. Oke, semua pihak harus menempatkan kebutuhan, pendapat, pengalaman, hasil belajar serta kepentingan murid sebagai rujukan pengembangan kurikulum. Sebab sejatinya kurikulum dirancang untuk murid. Ingat teman-teman, kurikulum dirancang untuk murid, bukan untuk sekolah, bukan untuk guru, bukan untuk masyarakat. Oke, di sekolah, keluarga, guru, masyarakat, pemerintah, semuanya harus mestinya berkolaborasi mewujudkan kurikulum yang berpihak kepada murid. Terima kasih teman-teman. Terima kasih atas waktunya teman-teman sudah membersamai kita semua untuk
menyelesaikan aksi nyata penyebaran pemahaman mengapa kurikulum perlu berubah. Sekarang teman-teman mohon bisa bersedia mengisi lembar umpan balik yang sudah saya sediakan dengan menulis nama teman-teman dan kumpul. Ini langsung buku-buku boleh. 1, 2, 3. Benar.